Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini, saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 6. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Shanum dan Zahran duduk bersimpuh di hadapan Dharma yang masih terlihat kecewa. Selama belasan tahun, Dharma membesarkan Shanum, dan pada akhirnya masa depan Shanum berakhir dengan kejadian memalukan semalam. Dharma merawat Shanum dengan harapan ia bisa berharap pada Shanum di masa tuanya kelak, sebab Dharma tak memiliki anak kandung. Tapi kini anak pungutnya itu malah diperistri oleh berandalan tak jelas. Wajar saja kalau Dharma kecewa. Maafkan aku, Pak. Tapi selebihnya, apa yang terjadi semalam itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Shanum tertunduk penuh penyesalan di hadapan ayah angkatnya, berharap mendapatkan ampun dan restu. Ini semua salahku, lanjut Zahran. Hei, berandalan, apa kamu tahu? Shanum ini salah satu harapan kami. Kami menyekolahkan dia sampai lulus sekolah menengah atas dengan susah payah, tapi dengan mudahnya kamu menghancurkan harapan kami dalam semalam. Omel Yayu dan telunjuknya Ilem perlurus ke arah Zahran menunjukkan betapa ia marah dan kecewa. Bu, aku akan tetap bekerja. Gajinya akan aku berikan pada kalian seperti biasa, kata Shanum. Mana bisa? Ya sekarang, kamu akan fokus dengan kehidupan barumu, Shanum. Kami itu sudah kami urus selama belasan tahun. Coba hitung, berapa banyak uang yang telah kami gelontorkan untuk kamu, berapa? Tentu saja tak terhingga. Kami benar-benar menyesal telah memungutmu dan menjadikanmu sebagai anak. Yayuk terus mengomel. Jujur saja, kata-katanya sangat menyakitkan, membuat Shanum merasa sangat tidak berguna. Zahran agak mengerutkan dahi. Zahran baru tahu fakta kalau istrinya juga memiliki kehidupan yang sulit seperti ini. Bahkan hanya sebagai seorang anak angkat. Shanum menangis terisak. Zahran bisa mendengar betapa sesaknya isak tangis yang berusaha Shanum tahan selama ini. Nestapa yang Shanum rasakan saat ini adalah kesalahannya. Zahran menyadari hal itu. Kini, semua orang menganggap kalian sebagai pasangan zina. Memalukan. Yayu tak berhenti menekan dan menerutuki Shanum dan Zahran. Rahang Zahran mengeras. Dia ingin marah, setidaknya melawan kata-kata Yayu. Tapi dia pikir itu akan membuat posisi Shanum semakin sulit. Zahran pun menahan amarahnya. Pulanglah ke rumah kontrakan kalian. Kamu tetap anak bapak, Shanum. Akhirnya, Dharma bersuara. Walau terlihat cuek, tapi Shanum seperti mendapat angin segar mendengar kalimat terakhir yang keluar dari mulut ayah angkatnya itu. Bapak, lirih Shanum lalu menatap Dharma dengan bersimbah air mata. Tapi ada setitik ketenangan di raut wajahnya sekarang. Semuanya sudah terjadi. Jalani sisa hidupmu sebaik-baiknya. Walaupun dia berandalan, tapi sekarang dia adalah suamimu. Patuhi dan layani dia dengan baik, kata Dharma lagi tanpa menatap Shanum sama sekali. Zahran juga sedikit terharu dengan kata-kata bapak mertuanya.
Sikap Darman memang sangat dingin, tapi kata-katanya berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Yayu. Baik Pak, saut Sanum masih dengan isak tangis. Heleh, gak kebayang gimana hancurnya hidupmu setelah hari ini Shanum. Cibir Yayu lagi dan lagi dengan tatapan sinis dan segurat senyum kecut. Tapi bagi Shanum, setidaknya Darman sudah memberi restu. Itu sudah cukup. Dan kamu, kata Dharma, kali ini Dharma melempar tatapan matanya pada Zahran. Dengan gentle, Zahran pun membalas tatapan mata Dharma. Jaga anakku baik-baik. Kalau sampai aku dengar kamu menyakiti Shanum, tangan ini yang akan menghajarmu dengan jangan harap pernikahan kalian akan langgeng. Kata Dharma lebih tegas pada Zahran. Baik Pak, jawab Zahran dengan yakin. Dan bagi Shanum itu sudah cukup. Yang penting Dharma dan Yayu sudah mau menganggapnya lagi sebagai anak. Walaupun Yayu menunjukkan ketidaksukaan, tapi Shanum akan membuktikan kalau dirinya akan tetap berbakti pada keduanya. Malam tiba. Shanum sudah merapikan kasur dengan memasang spray murah yang ia beli di pasar tadi. Setidaknya sekarang rumah kontrakan mereka sudah 100 kali lebih nyaman daripada pagi tadi. Aku tidur di luar, kata Zahran, yang muncul di ambang pintu kamar. Iya bang, ini bantal sama selimutnya. Sanum memberikan sebuah bantal dan selimut tipis pada Zahran. Mereka berhadapan di ambang pintu kamar itu. Jangan cemas, aku gak akan menodai kamu Shanum. Aku akan menjaga kamu sampai ada pria baik-baik yang akan menjadikan kamu istri yang sebenarnya. Ucap Zahran tiba-tiba saat mereka saling berhadapan. Shanum diam sejenak. Jadi Zahran benar-benar menganggap ini sebagai pernikahan yang konyol. Tapi aku akan tetap menafkahi kamu secara materi. Tambah Zahran, lalu menerima bantal dan selimut dari tangan Shanum yang hanya diam dengan kata-kata Zahran barusan. Shanum tak tahu apakah ikrar Zahran barusan adalah keputusan yang baik atau malah akan membuat pernikahan mereka seperti permainan. Zahran membuat dirinya nyaman di atas tikar di ruangan utama kontrakan sempit itu. Sementara Shanum akan tidur di kamar di atas kasur yang lebih nyaman. Tapi Shanum masih ingin membicarakan soal aturan pernikahan mereka. Shanum pun mendekat lalu duduk di atas tikar yang sama sebelum ia pergi ke kamar. Bang, sebaiknya kita bicarakan ini dengan serius. Jadi maksudnya gimana? Apa kita akan segera memutuskan sebuah perceraian? Tanya Shanum pada Zahran sebelum Zahran berbaring di sana. Memangnya kamu mau jadi istriku selamanya? Tanya Zahran. Shanum malah jadi salah tingkah lagi. Ya, nggak tahu juga. Sampai isu zina yang kita lakukan reda, kita harus mempertahankan pernikahan ini. Dan saat nanti orang-orang sudah lupa, maka aku akan menolak kamu. Kamu bisa meneruskan hidup kamu, begitupun dengan aku. Kamu punya pria impian yang memenuhi kriteria sebagai seorang suami. Iya kan? Begitupun dengan aku. Aku punya kekasih yang akan aku jadikan istri yang sebenarnya di masa depan. Shanum terdiam beberapa saat. Oh, jadi begitu rupanya. Jadi suaminya yang tampan ini telah memiliki kekasih. Entah kenapa, Shanum sedikit tak suka mendengarnya. Kamu adalah gadis baik-baik, Shanum. Kamu harus mendapatkan pria yang baik juga, yang pantas buat kamu. Serahkan kesucian kamu pada pria itu. Kalau kamu bisa mengatakan kalau aku gak pernah sekalipun menyentuh kamu. Dan buktikan kalau kamu adalah perempuan yang suci. Zahran masih terus banyak bicara.
Dan Zahran ingin menebus kesalahannya pada Shanum dengan tetap menjaga keperawanan Shanum. Zahran tak akan macam-macam pada Shanum. Padahal Shanum sudah mulai terbuka dan berharap kalau Zahran akan jadi suaminya. Shanum akan berusaha mengubah kebiasaan buruk Zahran secara perlahan. Bukan tak mungkin kalau nanti Zahran akan jadi pria baik-baik yang memenuhi kriteria sebagai suami impian. Tapi Zahran ternyata memang memiliki kekasih yang sedang ia tunggu. Shanum merasa kecewa secara tiba-tiba. "Tidurlah, bukankah besok kamu harus bekerja si pagi?" kata Zahran, lalu dia berbaring di atas tikar itu. "Iya bang." Shanum bangkit dari duduknya dan beranjak menuju bilik satunya, untuk kemudian menepikan lelahnya juga. Tapi Shanum malah melamun setelahnya. "Bagaimana kalau aku tiba-tiba jatuh cinta padamu, bang?" batin Shanum. Hatinya menjadi resah. Dia takut jatuh cinta pada Zahran. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.